Selamat pagi, saya di sini Cornelia Corina Sinturi dengan NIM 19025424106 akan menjelaskan sedikit tentang proses kedinamisan pantai. Nah, topik pembahasannya itu yang pertama ada pengertian pantai, yang kedua itu ada proses terjadinya pantai, ketiga itu ada faktor dinamika pantai, dan keempat itu ada permasalahan pantai. Yang pertama itu pengertian pantai. Nah, pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan, di mana daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Ini menurut Triyatmojo tahun 1999. Nah, sedangkan pengertian kawasan pantai adalah merupakan kawasan yang memiliki dimensi yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem kehidupannya, di mana seluruh kehidupan yang ada memiliki keterkaitan satu sama lain. Perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai di mana terjadinya secara terus-menerus. Nah, beberapa istilah kepantaian yang perlu diketahui itu yang pertama ada pesisir. Pesisir adalah suatu daerah beserta perairannya di mana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun aktivitas laut atau marine. Nah, istilah yang kedua yaitu garis pantai. Garis pantai pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, yang ketiga itu ada daratan pantai, yaitu daerah di tepi laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas marine. Nah, selanjutnya ada perairan pantai, yaitu perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Dan terakhir itu ada daratan pantai, yaitu daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Yang kedua itu terjadinya pantai. Nah, pantai terjadi karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti, sehingga mengalami pengikisan gelombang penghancur tersebut dinamakan gelombang destruktif. Nah, yang ketiga itu ada faktor dinamika pantai. Faktor dinamika pantai itu ada dua. Yang pertama itu faktor hidrooceanografi, dan yang kedua itu ada faktor antropogenik. Nah, yang pertama itu ada faktor hidrooceanografi, itu adalah perubahan garis pantai yang terjadi karena adanya proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai. Yang kedua itu ada faktor antropogenik, yaitu proses antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di pantai yang cenderung mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Nah, yang pertama itu faktor hidrooceanografi, itu ada 3. Yang pertama itu ada gelombang. Gelombang terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Nah, yang kedua itu ada arus, yaitu gelombang yang menuju pantai dapat menyebabkan arus pantai atau nearshore current yang berpengaruh terhadap proses sedimen atau abrasi pantai. Nah, yang ketiga itu ada pasang surut atau pasut, yaitu pasang naik yang menyebabkan sedimen ke dekat pantai. Sedangkan bila surut, umumnya tidak terlalu kuat sehingga tidak dapat mengangkut sedimen yang berukuran besar. Selanjutnya itu faktor antropogenik, itu ada 2. Yang pertama itu sengaja dan tidak sengaja. Nah, yang sengaja itu adalah gangguan yang disengaja bersifat protektif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya dengan membangun jeti, krip, pemecah gelombang, atau reklamasi pantai. Nah, yang kedua itu tidak disengaja, yaitu aktivitas manusia yang tidak disengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya pembabatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak. Yang keempat itu ada permasalahan pantai. Nah, permasalahan pantai itu ada 2, erosi atau abrasi pantai dan sedimentasi. Nah, erosi adalah proses pengikisan batuan, tanah maupun padatan lainnya yang disebabkan oleh gerakan air, es atau angin. Nah, faktor penyebab terjadinya erosi itu antara lain ada fenomena alam seperti pasang surut air laut, ketidakseimbangan ekosistem laut, dan pemanasan global. Nah, pantai yang mengalami erosi atau abrasi pastinya akan memberi dampak yang cukup besar terhadap kehidupan di sekitar pantai. Di antaranya itu adalah penyusutan area pantai. Nah, yang kedua itu ada sedimentasi.
Sedimentasi adalah proses pengendapan material batuan secara gravitasi yang dapat terjadi di daratan, zona transisi atau garis pantai, atau di dasar laut karena diangkut dengan media angin, air maupun es. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya proses sedimentasi itu antara lain berlangsungnya pengendapan karena perbedaan arus atau gaya. Nah, terus ada terjadinya replacement atau penggantian dan rekristalisasi atau perubahan material. Nah, proses sedimentasi itu ada dua. Yang pertama itu dia proses sedimentasi secara geologis, yaitu proses erosi tanah yang berjalan secara normal. Terus yang kedua itu ada proses sedimentasi yang dipercepat, yaitu proses sedimentasi yang menyimpang dari proses secara geologi dan berlangsung dalam waktu yang cepat. Nah, jadi kesimpulan dari topik pembahasan kali ini, yaitu wilayah pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat, wilayah pantai meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, angin laut, serta perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pantai mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun kegiatan yang disebabkan oleh kegiatan manusia di daratan seperti pengundulan hutan dan pencemaran. Nah, abrasi atau erosi pantai adalah kejadian alam akibat aktivitas gelombang dan arus laut yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, proses dampak kerusakannya menjadi lebih cepat akibat aktivitas manusia. Kerusakan pantai dapat terjadi lebih cepat dari upaya penanggulangannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.